Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Excel selaku dosen program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam. Perkenalkan, saya Ana Sofia Putri Misa dengan NPM 2551109 program studi ilmu hukum. Saya dari kelas IHMC. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi saya mengenai kontroversi pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru. Apakah ini ancaman bagi kebebasan berpendapat pada masyarakat? Isu ini menarik karena menyangkut dua hal penting. Yang pertama, perlindungan martabat negara dan kebebasan berpendapat masyarakat. KUHP baru disahkan pada tahun 2003 dan mulai akan berlaku pada tahun 2026. Salah satu isu yang menarik perhatian saya dan masyarakat adalah pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Seperti yang kita tahu, pasal ini sebenarnya pernah ada namun dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena telah dinyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945. Namun sekarang dihidupkan kembali. Kenapa dihidupkan kembali? Pasal ini dihidupkan kembali sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjaga martabat atau wibawa lembaga kepresidenan sebagai simbol negara. Pasal tersebut terdapat pada KUHP baru UU nomor 1 tahun 2023, pasalnya yang ke-218 ayat 1 dan 219. Pasal 1 dan 2, Pasal 218 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dari diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 2 berbunyi, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219 berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang bersih penyerangan, kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak kategori 4. Nah, di sini kenapa kontroversi ini bisa muncul? Kontroversi ini bisa muncul karena pasal ini dianggap membatasi kebebasan berpendapat padahal kebebasan tersebut telah dijamin oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 1, 2, dan 3 dan pasal 28F. Pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta kembali. Ayat 2 berbunyi, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ayat 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tapi di UU nomor 1 tahun 2023 pasalnya yang pasal 220 ayat 1 dan 2 berbunyi, ayat 1 berbunyi, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Ayat 2 berbunyi, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan atau wakil presiden. Artinya pasal ini nggak bisa langsung diproses oleh polisi tanpa adanya laporan dari presiden dan wakil presiden sendiri. Jadi aparat penegak hukum nggak boleh bergerak begitu saja, harus ada aduan pribadi dari pihak yang dirugikan. Pemerintah menggunakan skema delik aduan ini untuk menunjukkan bahwa pasal ini nggak dimaksudkan untuk membungkam atau membatasi kritik, namun kritik tetap muncul karena masyarakat khawatir pasal ini tetap berpotensi disalahgunakan, apalagi batas kritik dan penghinaan tuh masih sangat kabur atau masih kurang jelas gitu. Nah, pasal ini bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan jika delik aduannya diterapkan secara ketat, memproses perkaranya jika
harus memproses perkara jika benar ada pengajuan dari pihak yang dirugikan. Dan juga secara hati-hati membedakan antara kritik dan serangan personal. Kemungkinan nggak sesuainya tuh ada, dan resikonya tuh misalkan yaitu walau delik aduan, pasal ini tuh bisa menimbulkan rasa takut pada masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena takut dianggap penghinaan, padahal kita ini hidup di negara demokrasi. Dan juga kritik dan penghinaan kan bersifat kabur, tadi seperti saya bilang, maksudnya tuh sulit dibedakan gitu. Jadi masyarakat takut aparat tidak bisa membedakan, dan juga masyarakat takut aparat menyalahgunakan pasal ini untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan saat pasal ini nanti akan berlaku? Nah, kita tuh yang pertama harus memahami aturannya dengan baik, dan juga kita menyampaikan pendapat dengan cara yang santun, bukan menyerang pribadi. Kayak kita tuh kalau mau kritik yang santun gitu, nggak usah ke personal gitu. Nah, oke. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait perdebatan-perdebatan di tengah masyarakat terkait isu-isu. Terima kasih atas perhatiannya.